Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ini cerita warga KT. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, makasih Mas Abi. Di sini adalah podcast pertama kita ya. Jadi sebenarnya bukan podcast pertama juga. Kemarin sudah pernah tag, tapi kemudian filenya korup. Akhirnya kita retake. Ya, oke lah, nggak masalah. Nah, gini. Jadi di podcast ini kita akan bicarain tentang isu-isu masalah tentang Kaltim ya, dari perspektif anak-anak muda. Nih, di sini saya bareng-bareng nih sama teman-teman saya, ada Mas Abi di Yogyakarta. Nih dia anak asli Samarinda, tapi sekarang lagi di Yogyakarta ya, lagi merintis startup teknologi. Keren banget nih. Terus ada juga Mbak Monik Gina Sabrina. Mbak Monik nih, Halo. ya halo Mbak. Mbak Monik nih anak Samarinda juga gitu. Dan sekarang sedang jadi aktivis dan kuliah di UI. Sedang jadi Keren banget. Keren, mantep banget lah. Oke, ya langsung aja nih kita diskusi kita nih. Jadi kan kita udah Kamu kenalan dulu, Dri. Kamu belum oh kenalan, Dri. iya, saya lupa belum kenalan ya. Nama saya Andri Mahakam. Ya saya lahirnya di Samarinda, tapi saya besarnya di Balikpapan. Sekarang saya di Jakarta. Oke, di Bappenas. Oke ya, kita akan bahasnya. Kita tadi mau ngobrol-ngobrol tentang tambang, banjir, dan tentang Minerba. Jadi ini agak menarik nih. Kemarin waktu kami take sebelumnya, kita sudah bahas ini juga. Tapi kemudian ada insight baru tentang masalah tambang dan banjir di Kaltim ini. Nih, dari Mas Abi mungkin ya. Kemarin kan udah dengar seminar juga kita nih. Mas Abi sama Mbak Monik sih sebenarnya. Itu gimana Mas sebenarnya masalah di Kaltim ini, terutama masalah banjir itu gimana sih? Monggo Mas Abi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan teman-teman semua. Saya Abi. Kenal dikit lagi di Jogja. Kemarin kuliah di UGM. Mungkin nanti ini cerita sedikit aja ya bagi agar teman-teman yang mendengarkan mungkin secara general itu dapat menangkap apa yang sedang terjadi di ruang publik Kalimantan Timur terkait banjir, khususnya utamanya banjir, karena banjir ini jadi sorotan yang nanti kita tarik akarnya itu sampai mana, mungkin nanti sampai nyambung ke tambang gitu ya, atau yang lainnya gitu. Nah, saya kemarin jurusannya sih teknik mesin, jadi lebih ke bahasannya tentang keteknikan gitu ya, bahasanya tentang keteknikan. Tapi ya jujur aja saya juga udah lama nggak balik ke Samarinda, udah merantau 6 tahun, karena lebih dari 6 tahun bahkan, dari 2011, 9 tahun, 2011 itu ke Sangatta dulu, baru ke 2014-nya ke Yogyakarta. Nah, kalau yang saya ketahui tentang banjir ini ya, sebenarnya masalahnya adalah di seputaran ini, intinya. Kenapa bisa banjir? Ada di seputaran sungai, masalah sungai. Sungai atau das, kalau kita bisa bilang das itu daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai yang paling punya paling punya pengaruh di Samarinda itu Karangmumus gitu ya. Nah, Karangmumus. Kalau Andri tadi namanya Andri Mahakam, itu sungai itu induknya. Sungai Mahakam, tapi dia punya anak sungai namanya Karangmumus. Yang Karangmumus ini terbentang dari utara kota Samarinda sampai ke hilirnya tuh di sekitar ke tengah kota Samarinda. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat sendiri mungkin ada beberapa faktor ya. Yang pertama, kalau menurut saya gitu, pertama itu tentang sungai Karangmumus yang fungsinya terganggu atau kemampuannya berkurang. Kemampuannya berkurang diantaranya karena ada pendangkalan sungai Karangmumus. Nah, ketika sungai Karangmumus atau daerah aliran sungai ini sudah fungsinya menurun, dia akan menyebabkan terjadinya luapan gitu kan. Ya simpel aja, kalau volume berkurang tapi airnya tetap sama volumenya, maka dia akan meluap gitu ya. Makanya terjadilah banjir. Ketika misalkan di hilirnya di kota Samarinda itu tidak ada hujan, tapi di hulunya sana di daerah Bandara Baru itu hujan, maka akan mengalirkan ada air kirimannya gitu. Jadi banjir juga gitu bisa jadi. Gitu. Jadi ya kalau saya lihat pertama itu Sungai Karangmumus atau aliran Sungai Karangmumus itu sudah semakin mendangkal gitu ya. Mendangkalnya banyak faktor, karena sampah atau karena mungkin memang rehabilitasinya yang kurang dan perawatannya yang kurang gitu ya. Mungkin seperti itu. Meskipun sudah sempat kali ya dilakukan beberapa penggalian, tapi memang
ternyata ada faktor kedua. Nah, itu faktor kedua kemarin yang eh, saya ikuti webinar itu ya, faktor keduanya adalah daerah resapan itu yang sudah beralih fungsi. Resapan tanah untuk meresap air itu beralih fungsi dari yang sebelumnya dia untuk water catchment area gitu ya, istilahnya untuk menangkap atau menampung air, dia sudah dialih fungsikan menjadi lahan yang lain. Nah, contoh gampangnya ya, lahan yang lain mungkin bisa sawit, bisa pertambangan kayak gitu. Jadi semua daerah resapan air itu sudah beralih fungsi. Karena daerah resapannya sudah beralih fungsi, otomatis penampungannya nggak ada, dialirkan ke Karang Mumusnya juga sudah dangkal, maka terjadilah banjir kayak gitu ya. Terus juga kita lihat yang ketiga itu daerah ini ya, hutan kita itu sudah semakin sedikit. Kemarin dari data webinar saya lihat, kalau nggak salah yang just di bawah 20%, tinggal 10%-an hutan di lingkup daerah aliran sungai Karangmumus gitu. Jadi untuk menahan banjir itu, dan untuk menahan banjir itu juga sudah semakin kurang gitu ya. Itu beberapa faktor kalau dilihat secara eh, cara gampangnya lah kita pahami kenapa banjir ya, itu karena daerah resapannya terganggu kayak gitu. Mungkin itu singkat ya, secara general aja biar sama-sama setidaknya tahu dulu sumber masalah secara keteknikannya, mungkin dari situ. Kalau singkatnya mungkin itu nanti bisa ditambahin sama Mas Andri atau Mbak Monik. Waduh, Mas Andri lagi. Nih kalau sebenarnya kan itu ya, ini masalahnya sangat laten gitu. Ini ada terus. Terus kalau dari pemerintah sendiri, Mbak Monik nih sebagai aktivis kan mengamati. Gimana nih Mbak, pemerintah Mbak sebenarnya? Iya, makasih Andri ya. Saya mau cerita, mungkin tadi sudah banyak diceritakan sama si Abi soal penyebab banjir. Salah satunya adalah terkait dengan daerah aliran sungai, dan kita udah nggak punya resapan seperti itu. Jadi kayak air yang lewat itu karena nggak ada yang meresap, akhirnya membanjirilah dan merendam rumah-rumah warga. Salah satunya adalah saya. Kayak tahun ini saya udah 2 kali kena banjir gitu. Jadi pas Januari, dan kebetulan kemarin kabar buruknya adalah ketika malam takbiran. Jadi mulai dari malam takbiran, besoknya pas Lebaran sampai seminggu kemudian ketemu Sabtu lagi itu saya harus nginap atau ngungsi di luar gitu ya, ngungsi di penginapan gitu. Karena memang rumah sudah terendam, mau hampir selutut, dan listrik udah pada mati gitu. Dan tambahan-tambahan lainnya kayak ada bonus ular di dalam rumah kayak gitu. Nah, tapi gini, saya mau cerita, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ini saya mau cerita dari sudut pandang saya sebagai warga biasa sebenarnya, warga pemuda gitu. Jadi kalau saya perhatikan gitu ya, rumah saya itu fondasinya dulu ketika dibangun dia 130 cm di atas jalanan gitu ya, dan dia tinggi lah gitu. Dan waktu itu pemuda itu masih tergolong aman dalam menghadapi musibah banjir. Ini terus, pemuda ini komplek pemuda Mbak ya? Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. 1, 2, 3, 4. Ya, dia ada sampai banyak. Terus rumah saya pun itu jarang masuk banjir, kecuali di siklus-siklus banjir besar 10 tahunan kayak 2007, 2017, nah itu. Dan biasanya pun kalau terendam banjir itu akan menjadi rumah yang paling terakhir ketika jalanan depan itu sudah sampai 1 pinggang. Nah, tapi setelah diperhatikan gitu lah, ternyata mulai sejak 2017 itu enggak lagi tuh rumah saya masuk kebanjiran dalam siklus 10 tahunan. Lebih buruknya rumah saya itu malah setiap tahun kemasukan banjir, bahkan setahun bisa beberapa kali gitu. Jadi sejak 2017 itu hampir tiap tahun tuh masuk banjir gitu. Nah, ini kan sebenarnya ada yang aneh ya. Dulu yang tiba-tiba aman, terus akhirnya tuh masuk banjir terus gitu, dan banjirnya tuh semakin tinggi. Sebentar aja kalau misalnya kita perhatikan curah hujannya tinggi gitu ya, dalam 1 hari 3 jam dia tuh udah langsung meluap, udah misalnya sudah sampai nyampe teras saya gitu. Nah, yang tadi
Abi bilang gitu, salah satunya misalnya penyebabnya adalah kita udah kehilangan daerah resapan air gitu. Nah, kenapa sih kita kehilangan daerah resapan air? Kalau saya lihat dari kacamata saya dan diskusi bersama kawan-kawan lainnya, kita itu di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, itu banyak sekali alih fungsi lahan dan itu dilakukan secara masif. Tentu alih fungsi lahan ini juga nggak bisa langsung alih fungsi lahan biasa, tetapi memang banyak alih fungsi lahan yang juga disetujui pemerintah. Gitu. Misalnya saya ambil contoh di Samarinda, itu ada 63 izin usaha pertambangan yang per 10 April 2017. Nah, dan lebih buruknya, izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah ini tidak dibarengi dengan pengawasan dan penindakan. Jadi kita lihat misalnya di Samarinda itu udah banyak banget lubang-lubang tambang. Saya lupa jumlah persisnya berapa, tapi ada puluhan. Dan sudah ada puluhan orang juga yang kemudian meninggal di lubang-lubang tambang. Nah, lubang-lubang tambang, kenapa sih lubang sampai ada orang yang meninggal? Karena perusahaan memang nggak menutup lubang-lubang tambang itu, nggak melakukan penghijauan dan lain-lain. Mereka kemudian lebih memilih untuk membiarkan uang jaminan yang sudah ditaruh di Dinas Pertambangan, kemudian pemerintah sendirilah yang disuruh mereboisasi gitu ya, atau menghijaukan kembali, karena memang biayanya akan lebih murah dibanding mereka yang harus melakukan penghijauan itu gitu. Itu sih, dan kita tahu kan alih fungsi lahan dan konsesi-konsesi tambang yang diberikan itu dalam jumlah yang besar gitu ya, beratus-ratus hektar. Sehingga tadi Abi bilang ketika dia udah ada alih fungsi lahan secara masif, terus ternyata setelah ada kegiatan eksplorasi sampai eksploitasi, sudah selesai izinnya, nggak dihijaukan kembali, ya itu akhirnya ya alam marah, kita deh jadinya kena airnya balik ke rumah kita. Itu sih kalau dari saya, dan pemerintah tuh sampai saat ini masih enggan ya melihatnya secara komprehensif gitu. Apa namanya, banyak juga misalnya di katakan Sungai Karangmumus, tetapi kemudian nanti alasan klasiknya adalah ya kita biasa sih anggaran gitu, anggaran pemerintah nggak punya anggaran untuk menormalisasi Sungai Karangmumus, harus menunggu pemerintah pusat, sementara pemerintah pusat juga punya prioritas lain mungkin gitu. Bahkan misalnya yang kemarin pernyataannya Pak Hadi Mulyadi Wakil Gubernur, dia bilang dia sudah minta sama pusat, tetapi kemudian karena corona terhambat gitu. Dan kita tahu banyak realokasi dan refocusing anggaran di pemerintah pusat. Maka pertanyaannya, apakah ketika pemerintah pusat itu nggak ngasih anggaran, nggak membantu Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda untuk normalisasi Sungai Karangmumus, gitu, berarti kita siap-siap lagi dong jadi korban banjir. Nah, itu sih kalau dari saya. Dan ada mungkin, ini, saya ada ini kemarin sempat dengar sedikit Mbak, nangkapi dikit aja, yang dari webinar yang diadakan sama Unmul, UGM, Universitas gue Mula Warman. Asik. Itu ya, diselenggarakan sama Unmul itu ada dari Kasubdit Kabit Tata Lingkungan dan beberapa praktisi Unmul. Itu sebenarnya kalau kita lihat niatnya pemerintah tuh udah bagus, arah kebijakannya sudah progresif untuk mengatasi banjir ini kayak gitu, dengan analisis yang sebenarnya sudah cukup mendalam terkait daerah aliran sungai tadi kayak gitu. Tapi saya nggak tahu ya kebenarannya, cuma dengar aja kemarin. Namun memang susahnya itu dalam implementasi. Jadi kalau secara rencana, teori, apa kebijakan tuh arahnya sudah progresif, tapi dalam implementasi kebijakannya ini yang masih selalu terkendala. Nah, ini bahkan ada cerita ini dari salah seorang praktisi tambangnya sendiri yang ngomong waktu itu, saya ini praktisi tambang tapi saya juga peduli dengan lingkungan. Ini cuma cerita aja ya, jadi ceritanya tuh kayak gini. Beliau itu menggambarkan sebenarnya di pemerintahan itu udah ada orang-orang bagus yang mereka tuh peduli terhadap lingkungan dan mengusahakan agar izin usaha tambang ini nggak dipermudah kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata lobby-lobby di tingkat investor atau pemegang modal dengan petinggi atau pejabat pemerintahan itu lebih kuat daripada orang-orang yang di pemerintahan yang mereka ini cuman di bawah-bawahnya kayak gitu. Sehingga kalau memang minta izin ternyata izinnya nggak diterbitkan, nah yang pejabatnya ini yang dirotasi kayak gitu. Malah pejabatnya yang dirotasi. Terjadi. Iya, kayak gitu. Malah pejabatnya yang dirotasi kayak gitu. Jadi atau enggak premannya datang ke kantor pemerintah, katanya kayak gitu ya, saya dengarnya gitu. Nah, ini masalah kita tuh jadi
much more complicated. Jadi lebih banyak banyak betul komplikasinya, nggak cuma bisa dilihat dari sisi satu ke sisi lain gitu. Tapi juga kita mungkin harus mengakui, tapi kita nggak tahu pasti sih pemerintah tuh seperti apa. Mungkin kapan-kapan kita bisa langsung klarifikasi ya sama pemerintah kota gitu ya. Kadang saya yakin ada orang-orang baik di sana tuh pasti ada, tapi kendalanya itu ya kita nggak tahu kan. Mungkin juga salah satunya seperti yang disampaikan sama praktisi tambang tadi. Itu sedikit aja sih yang kemarin saya dengar. Iya, Andri, kalau saya boleh nambahin, boleh Iya, Andri ya? monggo dong. Monggo. Jadi kemarin ada salah satu hal yang bikin saya kemudian cukup naik pitam juga, bukan cuma saya ya, saya kira, tapi banyak orang. Jadi 29 Mei itu pemerintah ngeluarin pers release gitu ya, foto rumah panggung di Pemuda 3 dengan judul patut ditiru rumah panggung bebas banjir di Pemuda 3. Itu akhirnya menimbulkan kemarahan beberapa netizen dan akhirnya di take down dengan alasan katanya itu salah upload, salah akun, itu padahal mau upload di akun pribadi staffnya. Terlepas dari itu juga yang mungkin gini, pemerintah Samarinda, Pemkot dan Pemprov itu kadang tidak statement sebagaimana semestinya gitu ya, ketika misalnya kita dilanda musibah atau apa, ya mereka bisa bilang, bisa jawab secara diplomatis, saya kira lebih elegan, lebih sopan dan lebih menenangkan hati kita dibanding kemudian bilang ya ini solusinya adalah bikin rumah panggung, atau misalnya kayak corona dibilang ini lebih menakutkan Korea Utara dan lain-lain. Jadi itu juga menurut saya hal-hal yang lumayan bikin naik pitam lah ketika kita habis dilanda musibah. Oke ya, ini emang menarik ya. Itu kayaknya emang harus belajar nih dari stand up comedian ya. Biar kalau ngejokes itu betulan lucu, kagak misal gini. Gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang itu ya, tambang tadi. Kan kemarin waktu corona nih, agak awal-awal baru aja disahkan tentang UU Minerba, ya kan? Nah, ini menarik juga nih, sebenarnya gimana sih kaitannya kira-kira dengan UU Minerba ini? Masalahnya kan banyak yang dipermasalahkan itu tentang pertambangan, dan Kalimantan Timur ini banyak tambangnya gitu. Ini kalau dari Mbak Monik mungkin bisa ngasih pandangan terkait UU Minerba nih Mbak, biar lebih komprehensif. Soalnya, wah ini UU Minerba kalau dari orang-orang yang di kapitalis ya, macam saya, kayaknya bagus-bagus aja sih, soalnya menambah lapangan kerja gitu. Ya tapi kan tentu ada konsekuensinya. Monggo Mbak Monik. Banyak beberapa pasal, tapi saya hanya mungkin akan soroti beberapa. Misalnya ya salah satu yang bikin gregetan adalah adanya perpanjangan otomatis perusahaan raksasa, termasuk kontrak karya dan pemegang karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B. Jadi kita tahu misalnya beberapa perusahaan tambang besar, kalau di Samarinda itu ada KPC, misalnya Kideko, Adaro, Brauko, KPC Sangatta, Mbak. Iya, Sangatta, bener banget, Kutai Timur, Tani Toharum, itu kontraknya itu akan berakhir sebentar lagi. Nah, tetapi kita boleh dan patut berburuk sangka di revisinya undang-undang ini adalah untuk memperpanjang kontrak-kontrak perusahaan tersebut. Jadi dengan revisi undang-undang Minerba ini mereka mendapatkan perpanjangan otomatis 2 kali 10 tahun dalam bentuk IUPK tanpa diawali dengan penetapan wilayah pencadangan negara yang dilanjutkan nanti dengan pelelangan gitu. Dan akhirnya juga mengabaikan prioritas pemberian izin usaha pertambangan ini terhadap BUMN dan BUMD. Jadi mereka ya secara sederhananya nanti akan otomatis diperpanjang. Misalnya itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kawan-kawan lihat gitu ya, bukan sepanjang jalan kenangan ya, dari sepanjang Samarinda ke Sangatta itu kan, atau kita dari atas ya, kalau naik pesawat, kalau terbang dari Samarinda, mungkin Abi juga tahu, APT Pranoto itu sedih, kayak kosong banget lahan, gundul banget. Nah, itu tuh masih mau lagi digali gitu. Dan kita tahu kalau kita ngomongin lingkungan, misalnya tadi sungai dan lain-lain, itu bukan cuma dari Samarinda, tapi itu juga dari
ada pengaruhnya dari Kukar, dari Kutai Timur yang mereka nggak punya daerah serapan misalnya makin habis, ya bisa aja menghantam Samarinda dan jadi bencana besar. Misalnya kayak Kukar tuh punya 625 IUP. Dan perlu saya kasih tahu, total konsesi tambang yang ada di seluruh Kalimantan Timur itu daerahnya melebihi wilayah Kalimantan Timur sendiri. Bahkan IUP itu dikasih di wilayah-wilayah pemakaman umum. Bayangin, pemakaman umumnya mau di ini gitu buat izin tambang itu kan itu udah parah dan ini semakin diperparah. Terus misalnya kita boleh menambang sungai. Tadi Abi bilang Karangmungus tuh udah dangkalnya luar biasa. Nah, dulu di Undang-Undang Minerba yang dulu itu boleh nambang sungai, tapi maksimal luasnya adalah 25 hektar. Tetapi dengan direvisinya ini di pasal 22A huruf A dan D itu membuka ruang bagi penambangan sungai maksimal 100 hektar. Berarti berapa? 3 kali lipat ya? 4 kali lipat. Itu ya, kebayang aja gitu. Misalnya Abi bisa bayangin sama Andri kalau misalnya sungai Karangmungus ternyata dieksplorasi, ada tambangnya. Terus kalau dikasih izin, dan yang ngasih izin tuh kan sekarang semua pindah ke pusat. Nah, bayangin tuh, biasanya apalagi kalau orang pusat secara psikologis dan ini ya, kalau dia sudah mendikte ya Pemprov, Pemda nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Terus misalnya juga ada perlindungan resmi terhadap korupsi pejabat negara, pasal pidana terhadap pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah dan koruptif itu juga dihilangkan, gitu-gitu. Banyak, misalnya dia juga ada menambah komoditas baru gitu di Minerba ini, salah satunya adalah mineral tanah dan radioaktif, mineral tanah jarang dan radioaktif. Padahal kan kita tahu bahaya banget kan ya. Dia bisa ya kawan-kawan lebih tahu lah soal radioaktif ini dampaknya terhadap manusia. Terus lebih lama menguasai lahan, terus juga dia ngasih insentif untuk perusahaan batu bara yang kayak kemudian punya terintegrasi dengan PLTU. Jadi misalnya pemegang IUP dan IUPK yang melakukan sendiri pengelolaan dan terintegrasi peningkatan nilai tambah melalui pembangkit listrik tenaga uap batu bara diberikan insentif fiskal dan non fiskal. Nah, padahal misalnya kita lihat semangat pemerintah bilang mau kita perlahan-perlahan beralih ke energi baru terbarukan, tapi kok masih melanggengkan bahkan ngasih insentif kepada ini batu bara gitu. Jadi itu juga perlu dipertanyakan komitmennya. Dan ini sebenarnya kalau kawan-kawan lihat secara komprehensif, dia ada hubungannya dengan industri batu bara ini, ada hubungannya dari hulu ke hilir dengan PLTU. Bisa dilihat di rencana umum penyediaan tenaga listrik yang dibuat 20 tahunan dari PLN. Itu 80% lebih, kalau nggak salah semuanya itu dari PLTU batubara. Dan misalnya kayak di Bali, saya pernah advokasi di PLTU Celukan Bawang, Bali itu rasio elektrifikasinya 100%. Tiba-tiba ada pembangkit listrik tenaga uap batubara yang kemudian dibangun, tapi dia nggak masuk RUPTL PLN. PLN juga bilang itu bukan rencana kami. Terus kemudian tapi tetap dipaksakan dibangun. Terus ketika kita tracking dan cari tahu siapa pengelola siapa pemasok batu baranya dan lain-lain, ya gitu deh. Jadi kayak sengaja dibangun biar batu baranya diserap, dan kayak gitu itu ada namanya kontrak power purchase agreement yang PLN harus beli dipakai atau enggak, kayak gitu. Makanya itu juga salah satu yang bikin kerugian PLN. Ini jangka panjang ya. Saya jadi intinya adalah poinnya mau bilang rangkaian bisnis batu bara ini itu rantainya oligarki lah, dan dia tuh punya hubungan panjang antara hulu ke hilir gitu. Dan kawan-kawan bisa cek, misalnya kalian udah pada nonton, saya yakin Seksi Killer, gimana si ininya yang punya PLTU, si ininya punya batu bara, si ininya punya kapalnya, dan lain-lain gitu. Wah, ya juga sih ya. Cuma kalau mungkin aku mau memberikan perspektif lain ya gitu ya. Kalau aku mungkin biar lebih berimbang gitu ya. Kadang juga ada masalah di Kalimantan ini untuk pekerjaannya sih. Jujur ya, kalau misalnya kayak saya nih
kebetulan kan saya di Jakarta. Waktu saya balik ini, saya bingung gitu. Ini saya mau kerja di mana ya, gitu. Dan kebanyakan juga saya lihat teman-teman saya yang balik ini, kalau dia nggak perusahaan BUMN, mereka kerjanya di sektor oil and gas atau pertambangan kayak gitu. Di satu sisi ini ada hajat hidup orang banyak, cuma di satu sisi kayaknya pertambangan ini juga mengganggu hajat hidup orang banyak gitu ya. Nah, kalau dari Abi sendiri gimana? Ada tanggapan nggak, Bi? Terkait ini, Bi? Ya itu, jadi kalau menurutku pribadi sih, memang hidup itu harus dalam keseimbangan ya semuanya ya. Kalau ada satu kelebihan itu harus dikurangi kayak gitu. Yang nama masalahnya banjir ini, ya memang di satu sisi segi bisnis, manusia butuh bisnis untuk hidup kayak gitu. Ada segi ekologi atau environmental sustainability, keberlanjutan lingkungan juga harus diperhatikan kayak gitu. Ada lagi faktor sosial politik lainnya. Dan semua itu sebenarnya harus disimbangkan aja sih gitu. Dan sekarang ini pada kondisi kita ini ada kondisi ada satu yang terlalu berat, ada satu yang masih terlalu ringan gitu. Bagaimana kita menyimbangkan kembali. Makanya kita ini kita ini hidup di muka bumi kan untuk menjaga bumi juga ya, nggak cuman memanfaatkan. Itu kan keseimbangan juga. Silakan manfaatkan tapi tolong dijaga bumi ini gitu kan. Artinya kita tidak boleh memanfaatkan secara berlebih-lebihan. Ini problematika umat manusia secara umum. Kita sudah kehabisan energi sekarang. Kalau memang kita kehabisan energi dan kita tidak bisa ngambil energi dari galaksi, maksudnya dari luar angkasa, manusia pasti habis ya gitu dalam waktu beberapa ratus tahun gitu kan. Karena di luar sana tuh masih banyak energi sebenarnya, di luar alam semesta ini banyak sekali energi, tapi kita belum bisa cara ngambilnya gitu ya. Tapi kalau di dalam bumi ini pasti sudah mau habis gitu ya, akan semakin sedih karena dia kurvanya bukan cuma linear akan semakin habis tapi eksponensial gitu. Jadi bakal makin cepat, ada akselerasinya kayak gitu. Nah, masalah yang hadir sekarang tentang banjir itu adalah masalah yang kompleks tadi sekali lagi. Makanya kita harus mengintegrasikan dari berbagai sisi secara adil, baik dari aspek bisnisnya, dari aspek lingkungannya, dan bagaimana aspek pemerintah mengaturnya, bagaimana masyarakat harus menyadarinya kayak gitu. Nah, gitu. Saya rasa sikap yang bagus tuh contoh seperti yang saya ambilkan dari praktisi tambang tadi. Dia memang penambang, dia memang butuh uang dari tambang, tapi dia juga peduli sama lingkungan kayak gitu. Itu sikap-sikap dasar yang harus kita kembangkan kayak gitu. Dan kita semua harus bisa saling pengertian sih sebagai satu kesatuan umat Kalimantan Timur atau umat manusia gitulah ya. Ya kita harus saling mengerti. Pemerintah juga kita lihat memang serba kurang ya iya kayak gitu. Tapi kita juga sebagai masyarakat gimana, apakah kita masih banyak juga yang bergantung hidupnya terlalu banyak nggak mikirin juga. Maksudnya kita hidup aja yang penting dapat uang tapi nggak mikirin lingkungan gini. Contohnya kalau orang-orang yang berkegiatan di produksi dunia industri atau manufaktur gitu ya. Kita akan berpikir selalu bagaimana biar produk kita ini mendapatkan revenue yang setinggi-tingginya. Di satu sisi kita peduli lingkungan, tapi di satu sisi kita kapitalistik dan itu menghancurkan bisa dampak lingkungan tinggi. Kenapa? Contohnya produk yang gampang aja dari plastik. Plastik ini udah memenuhi bumi ini. Kayak gitu ya, habis bumi kita dengan plastik-plastik yang tahu sendiri plastik itu tidak bisa diuraikan kayak gitu. Bahkan pernah saya nonton, kalau teman-teman bagus nih nonton film, saya rekomendasikan judulnya 2040. Itu film film dokumenter tahun 2019 dibuat oleh seorang, saya lupa namanya. Dia menggambarkan bahwa bumi kita ini sudah semakin mengarah kepada kehancuran dan dia ngasih ke anak-anak kecil, kamu pengen apa Bu biar nanti bumi itu terselamatkan. Anak kecil loh. Karena ya jujur aja kita punya tanggung jawab untuk mewariskan lingkungan kita ini karena kehidupan yang baik kepada generasi selanjutnya. Ada salah satu anak kecil itu ngomong, saya ingin membuat satu galaksi khusus untuk sampah. Jadi sampah itu dibuang ke galaksi khusus itu kayak gitu. Ya intinya itulah semua harus seimbang dan kita harus saling mengerti posisi kita di mana, lakukan sesuatu yang baik dan jangan berlebihan ya gitu. Saya rasa juga pemerintah tadi kalau dari Mbak Monik ya, pemerintah nyuruh bangun rumah panggung. Ya itu memang lucu sih. Tapi kalau kita lihat kita lihat kemarin saya dijelaskan sama dosen Unmul itu untuk mengatasi ini ada structural approach, ada society approach atau apa satunya gitu ya. Dari seluruh rangkaian besar itu termasuklah salah satunya bangun rumah panggung itu sebenarnya gitu. Jadi rumah panggung itu memang salah satu solusi, tapi solusi dalam konteks dalam konteks pencegahan.
pencegahan dan penanggulangan sementara, yang jangka pendek biar masyarakat gak kena banjir dulu kayak gitu. Tapi jangka panjangnya juga ada kayak gitu. Nah mungkin kesalahan pemerintah tidak. Ya kalau ada pendapat itu nggak apa-apa, tapi tolong disampaikan disampaikan ininya, plannya secara komprehensif dan holistik itu kayak gini sebenarnya. Nah rumah ini salah satu caranya aja kayak gitu, meskipun akan memberatkan sebagian masyarakat. Tapi kan kalau dihadirkan informasi tunggal seperti itu akan bikin masyarakatnya naik pitam. Karena kita sudah nggak punya uang, disuruh bangun rumah ditinggiin kan susah juga kayak gitu. Jadi itu pesan intinya sih kalau saya, yang penting. Nah ini nggak tahu ke depannya. Ini pokoknya kita dimanapun kita berada sekarang, ya terus aja kita coba untuk hidupkan diskusi-diskusi seperti ini dan sadari peran kita sebisa mungkin. Ya kita harus berpikir berulang kali sebelum bertindak apa yang kita lakukan. Apakah ini membahayakan lingkungan atau tidak? Karena lingkungan ini jadi isu yang paling penting sekarang. Dan itu sangat kompleks. Itu sih tadi sedikit namanya. Modrik. Oke. Mbak Morik mau nanggepin nggak dari Abi, Mbak? Iya benar sih kata Abi tadi, kita punya banyak ini tuh program struktural yang juga harus diselesaikan secara struktural ya. Jadi menurut saya kayak kultural. Ya, maksud saya struktural, dia banyak gitu. Banyak terstruktur, holistik, komprehensif, komprehensif gitu. Jadi ya gitu, kita masih menagih gitu ya, janji dan eksekusi janji pemerintah gitu, karena ini udah 20 tahun gitu, dan ini tuh selalu jadi, yang mirisnya adalah ini selalu jadi bahan jualan ketika pilkada dan pilwali gitu, bukan cuma dari pilwalinya tapi juga sampai gubernur. Bahkan misal ini juga saya lihat salah satu poster calon wali kota di Indonesia di Samarinda, itu dia juga jual program ini. Dan tapi udah 4 kali pemilihan, kita belum melihat realisasi kesungguhannya gitu. Dan kita juga sedikit kemarin saya diceritakan, kebetulan saya juga terlewat di Samarinda Pos itu ada ngadain antara Sarwono sama Andi Harun soal penanggulangan ini. Dan jujur aja dari cerita yang teman itu belum, mungkin lebih jauh lah masih dari ekspektasi kita soal penanggulangannya, mereka masih melihat secara parsial gitu, atau misalnya menggantungkan ke pemerintah pusat dan lain-lain kayak gitu sih. Dan ya itu mungkin yang kita bisa lakukan adalah juga, kita kan nggak punya sumber daya yang banyak ya, kita nggak punya kewenangan, kita nggak punya anggaran, kita nggak punya staf ahli atau apa, mungkin makasih Andri, misalnya ini bagian kecil gitu ya, bagian kecil, dan nanti ketika didengarkan orang itu adalah kita bisa nilai sebagai kemenangan-kemenangan kecil yang akhirnya buka mata kita nih, ini nggak ada yang nggak bener nih, sampai banjir-banjir mulu dan lain-lain, terus warganya juga diem aja, itu juga sebenarnya lebih nggak benar ketika warganya diem aja. Ngelakuinnya apa ya, misalnya ya kita nggak cukup dengan cuman buang sampah di tempat gitu ya, di tempat sampah, tapi juga misalnya ya kayak saya, mungkin karena saya background-nya hukum, saya bisa ngomong soal landasan yuridis, soal tadi bilang undang-undang minerba dan lainnya. Misalnya si Abi bisa ngomong dari masalah teknik lingkungan dan bagaimana penanggulangan banjir secara teknikal, seperti itu sih. Itu sih yang mau saya bilang. Dan mungkin ya jangan sampai kemudian kita tuh baru sadar ketika nanti kita produksi eksploitasi terus batu bara, kita baru sadar ternyata sawah-sawah kita habis, dan akhirnya kita baru sadar kalau kita nggak bisa ternyata makan batu bara gitu. Oke, Mbak. Ini saya tergelitik sih sebenarnya. Kan tujuan kita udah bikin 40 menit loh. Oh iya, bentar ya. Ini dikit nih. Buat trivial di akhir aja nih. Kan kita emang buat podcast ini nih untuk menyuarakan isu-isu yang ada di Kalimantan Timur gitu kan, dari perspektif pemuda terutama. Nah, tadi ketika Mbak bilang kalau orang-orangnya sendiri yang kena banjir itu kemudian tidak protes gitu, emang beneran kayak gitu ya Mbak ya? Soalnya gini, sorry, saya kan di Balikpapan, saya itu nggak ada tambang. Kalau di
sana di Balikpapan ketika kita ada banjir sedikit gitu, ya paling sebentar aja, nggak lama-lama gitu. Nah, emang kalau dari warga masyarakat misalnya Samarinda dan sekitarnya yang melakukan penambangan gitu ya, itu emang legowo-legowo aja gitu. Gimana Mbak Unik? Saya belum lihat perlawanannya secara masif gitu, yang kompak, yang besar. Memang ada perlawanan-perlawanan kecil, tapi itu juga masih dilakukan oleh segelintir orang ya. Kebanyakan misalnya kalau di Samarinda kawan-kawan Jatam, Pokja, Walhi gitu ya. Tapi kalau misalnya masyarakat secara umum gitu ya, kita apalagi misalnya masyarakat kelas menengah ke bawah gitu, itu mungkin masih belum bisa melihat problem ini secara lebar, secara struktural. Mungkin kebanyakan juga bilang, oh iya sih pemerintah salah, tapi kan juga hujan dan lain-lain. Kebanyakan menerima seperti itu. Gitu. Akan seru, akan beda cerita misalnya di beberapa daerah lain kan dia ada yang menggugat gitu ya, saya lupa pakai class action atau CLS, dan dia ini Andri mengkalkulasi jumlah kerugian. Ya. Nah, itu kan salah satu rekayasa yang kita bisa dorong pemerintah untuk serius menanggulangi. Sebenarnya dulu udah ada namanya gerakan Samarinda Menggugat, tapi kemudian itu secara umum. Banjir disebutkan dalam poin gugatannya, jadi sebenarnya poinnya adalah karena pertambangan batu bara dan lain-lain, terus misalnya efeknya adalah perubahan, waktu itu terlalu luas saya kira, dan memang khusus mungkin tambang, bukan banjir yang menjadi spesifikasinya, ya, jadi dibilang karena itu ada perubahan iklim, terus kemudian juga ada banjir dan lain-lain. Dan itu putusannya waktu itu PT UN mengabulkan, PT UN seingat saya mengabulkan, tapi di tingkat pertama dikabulkan sampai kemudian di kasasi itu baru kemudian kalah. Kita lihat di situ, dan itu ceritanya ya Pemkot juga lumayan takut-takut gitu ya digugat. Dan mungkin kita bisa pakai cara-cara itu untuk next step-nya, next level-nya. Jadi itu dorongan gitu untuk pemerintah. Tapi tadi saya bilang memang masih sedikit yang bergerak dan sadar untuk memprotes isu ini secara lebih besar gitu. Atau mungkin kayak kita cuma ngedumel, tapi juga kita nggak tahu harus kemana gitu ya. Gitu. Lapor ke DPR. Ini yang aneh itu ini ya, kita negara demokrasi. Nah, negara demokrasi itu kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Tapi saya sendiri bingung saya ini sebagai rakyat gimana ya caranya ya biar mengambil hak kedaulatan itu, biar kita ngelaporin, kita bisa follow up ini, karena sebenarnya yang punya kendali sebenarnya rakyat harusnya gitu. Tapi kan kita bingung juga, dan rakyat juga banyak nggak sadar. Saya aja sebagai rakyat juga dari kecil waktu banjir ya paling pengen berenang di banjirnya, karena rumah saya di Pemuda juga dulu, di pinggir sungai, orang berenangnya di Karang Mumus juga gitu. Nah, tapi kan sekarang untuk melangkahnya itu juga masih kebingungan juga karena fungsi DPR, atau jadi saya nggak terlalu tahu lah gitu mendalami. Saya sebagai masyarakat biasa aja lah. Itu mungkin banyak orang juga berpikir seperti itu. Kenapa kita nggak bisa lapor? Kenapa kita yang punya keresahan yang sama nggak bisa disuarakan melalui structural approach tadi yang harusnya di follow up secara serius dan continuous kayak gitu kan? Itu saya nggak ngerti. Mungkin saya cuma mau nanggapin sedikit Andri kalau boleh terakhir. Ya gimana kemudian kita mau ngadu ke DPR-nya ketika kita buka peta politik dan rantainya itu ada ijon politik, orang-orang yang membiayai kampanye dan pemilihan anggota DPRD dan kepala daerahnya adalah pengusaha-pengusaha besar dan salah satunya pengusaha tambang. Makanya mereka cenderung diam dibanding menegur, apalagi bertindak tegas. Iya, aduh, susah. Nggak apa, tapi kita buat teman-teman yang mendengarkan ini ya, setidaknya kita tanamkan dalam diri kita sampaikan ke keluarga kita, habisnya ceritakan ke ibu bapak kita, ke adik-adik kita, itu terus dilakukan aja gitu. Okay. Saya rasa. Ya. Oke. Sip, makasih ya Mbak Monik dan Mas Abi atas diskusinya hari ini. Jadi lumayan banyak sepertinya ya masalahnya, tapi ya kita akan coba urai satu-satu lah ya. Semoga ini dari podcast awal ini kita bisa bahas ke diskusi lebih lanjut dan mengeskalasi
gerakan yang bisa menuntut hak kita sebagai warga. Mungkin siapa tahu nanti kita kayak DKI, yang mana warganya itu sangat kritis ya, buat milih gubernur aja mereka mikirin tentang masalah banjir kan. Ya. Harapannya sih mungkin gitu. Tapi itu Sampai nunggu banjirnya udah parah banget itu. Iya. Itu lebih parah dibanding Samarinda. Iya, kalau Samarinda Iya belum sih. separah itu, kalau udah separah itu baru mungkin ada. Tapi Ya, udah gitu. parah sih di Lembu Suwana kan udah bisa berenang juga. Iya, udah parah. Tapi Di itu depan bukan rumah saya karena- pakai kapal. Oh iya, bukan karena ini ya, bendungan dibuka juga kan sebenarnya. Itu tapi kan alasan klasik yang selalu bilang ya. Tapi masyarakat ngomong kayak, ya soalnya bendungan dibuka. Terus dalam hati saya, iya dibuka sih. Terus kenapa nggak dibuka-buka dari kemarin ya? Bendungan Saya dibuka, kurang tapi paham kan sih. bendungan dibuka, tapi kenapa harus banjir? Kenapa nggak buka Iya. bendungan tanpa banjir gitu? Iya. Iya. Ya kita rakyat nggak tahu apa-apa, tapi setidaknya kita suarakan aja lah. Sedikit demi sedikit. Oke. Dan kita nggak menjamin juga kalau seandainya di antara kita ada yang menjabat atau apa ya, itu kita doa aja biar nggak kita tetap bisa Amin. konsisten aja. Nah, karena kita lihat Amin. juga pasti orang-orang yang di sana juga banyak orang-orang baik dan mungkin bisa juga berubah ketika masuk pemerintahan atau macam-macam, kita nggak tahu ya. Amin. Oke, terima kasih Mbak Gina lagi, Mbak Monik dan Mas Abi. Terima kasih atas diskusinya. Semoga kita lain waktu dapat berjumpa lagi. Terima kasih teman-teman, dan inilah Warga KT. Makasih banyak Assalamualaikum. Andri Ya, dan makasih Abi. banyak. Waalaikumsalam.